Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalali wal kamal wa tawahhada bil kibriyai wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi tukrimuna bi nuril fahmi wa tumdhina ma ashkar hatta yafhama annaka anta ta'lamu la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'udu ila as-sama' wa fil mu'jizatil khamisah talabu dzalik. Mohon maaf bapak-bapak ya, ini sebenarnya yang ngisi Habib Guys bin Abdurrahman As-Segal, tapi kemudian nggak tahu, tapi baru aja mau rebahan di kamar sambil nunggu Habib Guys, tiba-tiba disamperin sama Pak Haji Ramadan. Ngedadak, tapi nggak apa-apa lah. Ya saya juga bingung mau bahas apa, karena ya bahas apa kayak gitu ya Bu ya. Bahas ini aja Bu, as-su'udu ila sama, karena memang momennya itu Isra wal Mi'raj. Saya mau mengisahkan tentang Isra wal Mi'raj. Ini nanti buat pegangan, karena saya kira Isra Mi'raj itu salah satu peristiwa yang penting. Dan kemudian hari Sabtu insyaallah ya Pak ya, Sabtu malam Ahad ya Pak ya. Ntar bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa hadir. Di sini juga akan diadakan Isra wal Mi'raj. Anggap aja keterangan dari saya ini nanti jadi muqaddimah atau pembukaan. Nanti ada keterangan-keterangan inti dari kiai yang akan mengisi pada malam Sabtu ini. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'udu ila sama. Jadi gini, kisah tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah naik ke atas langit. Jadi satu-satunya orang yang pernah bertemu langsung dengan Allah itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan begini, mungkin Bapak Ibu udah pernah belum dengar yang namanya kisah awal mula kok bisa sih Rasulullah di Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj itu ada 3 sebab Ibu kalau di kitab-kitab itu. Pertama, karena adanya perdebatan antara langit dan bumi. Nomor 2, karena ada unsur untuk menghibur Rasulullah. Pertama, antara perdebatan langit dan bumi. Gini Bapak Ibu, satu ketika langit dan bumi, langit ini jangan dikira nggak bisa ngomong loh Bu. Langit ini punya perasaan, punya awatif namanya. Langit, bumi itu sama-sama bisa ngomong. Cuman kita itu tidak paham bahasa mereka. Kenapa? Karena kita manusia itu disebut dalam istilah tafsir itu makhluk ikhtiari, sedangkan selain manusia disebut dengan makhluk ijbari. Ikhtiari itu apa? Ikhtiari itu makhluk yang diberi pilihan oleh Allah supaya bisa melakukan sesuatu atau mendengarkan sesuatu, memilih suatu pilihan, itu namanya ikhtiari. Terus ada juga makhluk yang namanya ijbari. Ijbari itu dia tidak dikasih pilihan oleh Allah, hanya disuruh dan dipaksa untuk tunduk. Itu namanya ijbari. Lah, makhluk selain manusia semuanya itu sifatnya ijbari, tapi semuanya bisa ngomong dan memiliki perasaan. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan anggap kalau dalam teori ini ya, kalau dalam teori ilmu sains atau ilmu umum, semua selain makhluk hidup itu ada yang namanya jamadat atau makhluk mati. Kalau dalam Islam kita malu Bu, menyebut ada barang ciptaan Allah kok mati, itu kita malu. Dalam teori Islam nggak ada yang namanya barang atau sesuatu selain manusia itu mati, itu nggak ada. Batu itu bukan benda mati Bu. Tembok bukan benda mati, gelas bukan benda mati, peci bukan benda mati. Kenapa? Karena mereka hakikatnya berzikir dan bertasbih kepada Allah. Itu yang disebut dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Jadi tidak ada satu benda mati pun yang disebut oleh orang-orang sains sebagai benda mati yang tidak berzikir sama sekali, tidak ada. Meskipun itu seperti benda mati. Kayak benda mati Rasulullah itu, Bu. Sebelum saya lanjut tentang kisah Isra wal Mi'raj ya. Rasulullah itu pernah satu ketika menggenggam yang namanya kerikil. Kerikil ini digenggam oleh Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai kamu kerikil, wahai kamu batu, berzikirlah kamu." Berzikir, Bu, di tangan Rasulullah. Kemudian yang dengar bukan cuma Rasulullah, tapi juga Sayyidina Ali, kemudian beberapa para sahabat. Itu sebagai bukti, Bu, bahwa kerikil ini itu sebenarnya berzikir. Maka kita sebagai orang Islam itu tidak ada istilahnya benda mati dan tidak bisa ngapa-ngapain, itu tidak ada. Kalau menurut sains oke, tapi kalau menurut tauhid nggak ada. Kenapa? Karena sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya segala apapun yang ada di sini, di muka bumi ini semuanya bertasbih. Kalau bertasbih berarti memiliki mulut, kalau memiliki mulut berarti dia hidup. Gitu. Nah, langit suatu ketika sama bumi ini debat. Debat antara siapakah penghuni mereka berdua ini yang paling mulia. Langit bilang, loh, di langit itu ada para malaikat. Ada warnanya langit itu biru. Bumi bilang, loh, di bumi juga banyak. Di bumi itu ada gunung, pemandangan yang indah. Ada laut yang asri. Ada air terjun, ada ini dan itu. Pokoknya saling pamer. Terakhir kemudian langit bilang gini, kamu gak punya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya tawaf para malaikat dan ruh-ruh nabi-nabi yang sudah meninggal. Jadi gini, Bu, di bumi kita punya yang namanya Ka'bah. Nah, Ka'bah itu di bumi, tapi kalau di langit itu namanya Baitul Ma'mur. Di bumi ini tempat tawaf para manusia seluruh dunia, yang di situ nggak peduli soleh dan tidak. Tapi kalau di Baitul Ma'mur ini tempatnya di langit sab ketujuh. Ini pimpinannya namanya Nabi Ibrahim, dan ini tempat untuk tawaf seluruh para malaikat, seluruh ruh para nabi yang sudah meninggal, seluruh orang-orang soleh, seluruh wali-wali. Dan ini diperdebatkan oleh oleh bumi dan langit. Bumi dan langit ini debat. Di bumi ada Ka'bah. Ya enggak, di atas lebih baik lagi. Di langit ada Baitul Ma'mur. Kata bumi terus, kok kayaknya kok saya kalah gitu. Akhirnya terus bilang, "Oke, kalau kamu punya ruh beberapa nabi." Di bumi waktu itu Nabi Muhammad masih hidup. Di bumi ada sosok manusia yang paling mulia. Ada sosok manusia yang tidak tertandingi kehebatannya dari awal sampai akhir. Akhirnya kemudian siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu langit memiliki Baitul Ma'mur, masih kalah kemuliaannya dengan Nabi. Kalau di sana banyak ribuan, ratusan ribu wali, malaikat, dan kemudian para arwah para nabi, di bumi cukup satu bisa mengalahkan mereka semua. Kemuliaannya di sisi Allah. Akhirnya kemudian langit ini nangis, Bapak Ibu. Langit nangis. Setelah nangis kemudian datang kepada Allah, sowan kepada Allah, "Ya Allah, saya tadi habis debat sama bumi dan saya kalah." "Kamu kalah kenapa?" "Saya kalahnya itu karena saya ingin memamerkan Baitul Ma'mur kepada bumi itu sebagai tempat paling mulia dan dihuni oleh para orang-orang mulia, tapi kemudian saya dikalahkan oleh bumi ini dengan menyebut Nabi Muhammad itu makhluk paling mulia, sekarang masih hidup di bumi dan belum pernah ke langit sama sekali." Akhirnya kemudian, "Ya udah, saya hibur kamu. Habis ini Nabi Muhammad bakal saya angkat ke langit supaya apa? Supaya langit ini mulianya sama dengan kondisi bumi waktu itu." Akhirnya langit senang, kemudian Allah mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi naik ke atas langit. Itu sebab pertama, Ibu. Ada beberapa pendapat, sebenarnya masih ada 4 pendapat. Nomor 2 sebabnya, ketika itu paman Rasulullah yang namanya Abu Thalib meninggal.
Meskipun Abu Thalib ini orang kafir, Bapak Ibu, sepakat, banyak ulama sepakat menyebut Abu Thalib ini meninggal. Abu Thalib Abu Thalib ini kafir. Nah, Abu Thalib ini posisinya beliau itu paman Nabi. Jadi gini, Bu. Paman Nabi itu jumlahnya ada 12. Bibi Nabi jumlahnya ada 4. Ya, harus tahu Bapak Ibu. Kenapa? Masa istrinya suaminya Ayu Ting Ting tahu, anaknya Ayu Ting Ting tahu, tapi kok pamannya Nabi nggak tahu. Pamannya Nabi itu jumlahnya ada 12, bibinya ada 3, yang Islam cuman 3. Siapa itu? Hamzah tu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Safiyatun zatuh tidah. Yang pertama Abbas, Sayyidina Abbas. Nomor 2 Hamzah yang nanti bakal jadi pemimpin para syuhada ketika sudah di yaumul hisab nanti. Terus kemudian nomor 3 bibinya yang namanya Sofiyah. Sofiyah ini yang nanti memiliki anak namanya Zubair. Punya anak namanya Zubair, punya suami namanya Awam. Makanya kemudian ada sahabat Nabi yang namanya Zubair bin Awam. Nah, pamannya Nabi ini Abu Thalib itu orang kafir, tapi orang yang paling membela Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi itu disakiti itu Abu Thalib. Dan waktu itu pembela satu-satunya hanya Abu Thalib. Kemudian penyokong dana dakwahnya ketika era sebelum hijrah ke Madinah itu, penyokong dana utamanya itu adalah Khadijah, Bapak Ibu. Kanjeng Nabi itu ketika di Makkah itu beliau itu menitipkan seluruh kebutuhan ekonominya itu kepada Khadijah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu sibuk dikejar sama orang-orang kafir Quraisy, mau dibunuh, mau dibantai, mau diusir dan yang lain-lain. Yang memenuhi itu semua itu cuman Khadijah. Nah, Khadijah waktu itu sama Abu Thalib itu wafatnya barengan, selang cuman 3 hari. Dan 2 orang inilah yang berpengaruh terhadap sisi dakwah Nabi dan kemudian paling berpengaruh terhadap mental Nabi ketika diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi bilang, kalau 2 orang ini sudah wafat, terus saya nanti dakwahnya gimana? Sedih gak karu-karuan, pamannya itu meninggal dan pamannya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nabi sedih, istri paling membela waktu itu istrinya Nabi cuma 1, Bu. Belum banyak, masih 1. Akhirnya kemudian meninggal, Nabi tidak punya istri, dihibur oleh Allah, diangkat oleh Allah derajatnya ke langit. Nah, Isra Mi'raj itu terjadi, sepakat ulama 27 raja. Tapi jangan dikira, Bu, Isra Mi'raj itu sehari semalam, enggak. Isra Mi'raj itu hitungan jam. Bahkan ada yang bilang itu hitungan cuman beberapa menit, beberapa detik gitu. Ada yang bilang seperti itu. Loh, kok bisa? Ya bisa. Allah itu Maha Qadir kok. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa toyul waktu, bisa menyingkap waktu dan bisa memperpanjang waktu. Allah itu seperti itu. Bisa, Bu. Waktu yang asalnya 2 jam itu bisa dibuat panjang oleh Allah. Nah, Isra Mi'raj itu artinya gini. Rasulullah itu Isra wal Mi'raj pertama dari dari Makkah. Beliau itu diberangkatkan ke Baitul Maqdis atau yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Rasulullah ada beberapa pertanyaan, Bu. Kalau orang-orang kritis itu nanti dibuat pertanyaan. Kenapa harus ke Baitul Maqdis dulu? Kenapa ke Masjidil Aqsa dulu? Kok nggak langsung ke langit aja? Kan gitu, Bu. Ada beberapa alasan, Bu. Kenapa Rasulullah itu tidak langsung ke langit? Alasannya gini, ada beberapa alasan, saya ungkapkan sedikit karena waktunya mepet ya, habis maghrib. Masjidil Aqsa itu tempatnya pas berada di bawah langit pertama. Jadi gini, sama dunia, langit kan ada 7 lapis. Jadi seperti ini. Langit pertama ini ada pintunya, Bu. Nah, pintunya ini pas berada di bawah di atas Masjidil Aqsa. Jadi ini Masjidil Aqsa, pas pintunya di bawah. Sedangkan Makkah itu di sini. Makanya kemudian Rasulullah itu diisrokan dulu sama Allah dan ditemani sama Jibril. Rasulullah ke sini dulu, setelah di sini kemudian baru diangkat oleh Allah ke langit. Itu salah satu alasan. Nomor 2, kenapa kok di Isra Mi'rajkan dulu, diisrokan dulu ke
Masjidil Aqsa ini? Karena gini, rata-rata Nabi itu jumlahnya ada berapa, Bu? Kemarin bapak-bapak yang ngaji sama saya itu, Nabi itu jumlahnya 124.000. Itu yang disepakatin. Ada yang bilang 124.500, ada yang bilang 126.000. Tapi yang wajib diketahui hanya 25, mulai Adam, Idris, Nuh sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi. Rasul jumlahnya itu 313. Ada yang bilang 314, ada yang bilang 315. Cuman yang cocok di pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu 313. Itu jumlah Rasul. Malaikat jumlahnya berapa, Bu? Malaikat tidak terhitung. Jin jumlahnya berapa? Jin jumlahnya tidak terhitung juga. Manusia juga tidak terhitung. Nah, karena seperti ini, Kanjeng Nabi itu diisrakan dulu ke Masjidil Aqsa. Nah, beliau itu di sini dipertemukan dengan arwah para nabi yang sudah wafat waktu itu, semuanya berkumpul di Masjidil Aqsa. Waktu itu seperti itu. Nah, semua berkumpul di sini ngapain? Rasulullah di situ itu dilantik menjadi Sayyidul Alamin, Sayyidul Mursalin, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, pimpinan seluruh alam itu di Masjidil Aqsa ini. Sebelum beliau bertemu dengan Allah, Rasulullah ini dilantik oleh banyak sekali makhluk-makhluk paling mulia di situ. Beliau diangkat dan secara resmi diangkat menjadi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Alamin. Dan ini pentingnya formalitas bahwa Rasulullah itu memang Sayyidul Alamin, Sayyidul Mursalin. Itu sebagai bukti bahwa Rasulullah itu mengungguli semua nabi, semua rasul. Meskipun umurnya cuma 63, meskipun dakwahnya cuma 23 tahun. Nabi Nuh itu, Bu, dakwahnya itu sekitar beratus-ratus tahun, umurnya itu 950 tahun. Nabi Nuh itu cuma mendapatkan 70 pengikut. Banyak nabi-nabi yang umurnya itu sangat panjang, tapi kemudian dakwahnya itu kalah dengan Kanjeng Nabi. Nah, Nabi itu dilantik menjadi Sayyidul Alamin, Sayyidul Mursalin. Salah satu tempatnya itu ketika itu di Baitul Maqdis. Kenapa waktu itu di Masjidil Aqsa? Karena gini, Bu, seluruh nabi, seluruh rasul, kebanyakan itu diutusnya di daerah masing-masing, tapi rata-rata para nabi dan rasul itu diutus di Palestina itu, di Masjidil Aqsa. Makanya kemudian Masjidil Aqsa itu pernah menjadi tempat arah kiblat kita. Jadi kita itu pernah, orang Islam zamannya Nabi itu pernah sholat menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Cuman tidak lama, cuman sekitar 16 kalau enggak 17 bulan waktu itu. Nabi menghadap Baitul Maqdis waktu itu sholatnya. Pertama, awal-awal diperintah untuk sholat menghadapnya ke Ka'bah, tapi kemudian diperintah oleh Allah ke Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis, Rasulullah kok kayak berat. Ya Allah, saya pengen menghadapkan wajah saya ketika saya sholat itu ke Ka'bah. Kenapa alasannya? Bukan karena apa-apa ya Allah, karena Ka'bah ini yang membangun adalah Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim itu adalah kakek buyut dari Kanjeng Nabi. Akhirnya kemudian qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah kemudian melihat wajahnya Kanjeng Nabi ingin lagi menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah. Akhirnya diturutin oleh Allah, wahai Muhammad, cukup kamu sudah pernah menghadap Baitul Maqdis selama 16 kalau enggak 16 kalau enggak 17 bulan. Akhirnya kemudian sekarang udah kembalikan wajahmu kepada arah Ka'bah, ke Makkah lagi. Akhirnya Rasulullah itu kembali menghadap kepada Ka'bah. Lah Masjidil Aqsa itu juga mulia, Masjidil Haram itu juga mulia. Kenapa? Karena tempat ini dulu menjadi tempat berkumpulnya para nabi dan para sahabat. Kemudian Rasulullah itu waktu itu disuruh ngimamin sholat tuh. Rasulullah waktu itu Isra Mi'raj, gini Pak, sebelum Isra Mi'raj Rasulullah itu sudah bisa sholat, Bapak Ibu.
Ingat ya, ini penting. Kenapa? Karena nanti bilang berarti sebelum Rasulullah itu dikasih perintah untuk sholat 5 waktu, Rasulullah nggak pernah sholat dong, kan gitu. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Rasulullah itu sebelum diangkat bertemu dengan Allah, dikasih keputusan untuk sholat 5 waktu, itu sudah sholat Bapak Ibu. Sholatnya gimana? Ya sholat biasa, cuman belum 5 waktu. Pertama-tama sholatnya Rasulullah itu ketika awal diutus itu hanya sholat malam, sholat di pertengahan malam. Terus kemudian diubah oleh Allah, wahai Muhammad, sekarang kamu sholatmu diubah lagi, yaitu apa? Setiap waktu pagi dan setiap waktu sore. Setelah Isra Mi'raj barulah kewajiban, gini Bu, bukan kewajiban sholatnya, tapi kewajiban menentukan sholat itu menjadi 5 waktu. Inilah yang hasil dari Isra wal Mi'raj. Paham ya Pak ya? Itu seperti itu. Jadi setelah Rasulullah itu datang dari dari Isra wal Mi'raj, baru kemudian mengumumkan sholat itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu dijelaskan bahwa sekarang sholat itu harus berada di antara beberapa waktu, ada yang maghrib, ada yang isya, ada yang subuh, ada yang zuhur, ada yang asar. Nah, waktu inilah yang digunakan oleh para manusia, khususnya umat Kanjeng Nabi, untuk melaksanakan sholat 5 waktu hasil dari pertemuan Allah dan Nabi. Ingat Bu, ingat Pak, Rasulullah itu ketika beliau Isra wal Mi'raj itu bertemu dengan Allah. Sebenarnya oleh-olehnya itu bukan cuma sholat Bapak Ibu, bukan cuma sholat. Ada sekitar 16 kalau di dalam kitab-kitab itu. Saya itu beberapa kali mendengarkan penceramah-penceramah itu agak kurang cocok. Kenapa? Karena ketika bahas tentang Isra wal Mi'raj pasti yang dibahas itu sholat. Pasti yang dibahas itu sholat. Jarang orang yang membahas tentang bagaimana sebabnya, bagaimana ibrahnya, bagaimana Isra wal Mi'raj ini bertemu dengan siapa saja, itu jarang dibahas waktu itu. Kenapa? Ya nggak tahu. Sekarang itu yang populer kalau sebut Isra wal Mi'raj, pokoknya ingatnya sholat 5 waktu. Pak, terus ada pindangan baru aja tadi siang saya ngobrol sama mahasiswa di kampus itu. Mahasiswanya bilang sama saya, Rasulullah itu sebelum Isra wal Mi'raj berarti nggak pernah sholat dong. Katanya bilang gitu. Bukan nggak pernah sholat, kamu yang nggak tahu ilmu. Itu di kitab-kitab jelas itu Pak. Di Al-Quran pun ada bahwa Rasulullah itu sebelum beliau Isra wal Mi'raj itu udah bisa sholat. Kenapa? Karena Rasulullah itu gini, mendapatkan wahyu. Gini Pak, wahyu itu kita sering ngobrol tentang wahyu, tapi kita tidak tahu definisi wahyu itu apa. Wahyu itu gini Pak, wahyu itu informasi dari Allah yang diberikan kepada Nabi, itu namanya wahyu. Kalau di informasi dari Allah dan itu sifatnya benar, diberikan kepada orang-orang biasa, orang-orang soleh, itu namanya ilham. Dan wahyu tidak harus pakai perantara. Jadi Rasulullah itu kadang nerima wahyu dengan perantara Jibril, kadang tidak. Kadang Rasulullah melalui mimpi, kadang Rasulullah itu diinformasikan oleh Allah secara langsung. Tapi kadang seringnya itu melalui malaikat Jibril. Jadi ada beberapa pengertian waktu itu. Cuman ini jarang disentuh sama para mubaligh. Kan saya bukan mubaligh Bu, saya itu bukan ustadz Bu. Orang-orang sini aja manggil ustadz. Saya itu bukan ustadz. Oh, nama saya Rohim kok. Nggak ada ustadznya. Jadi seperti itu. Lah, ketika Rasulullah ini naik ke atas naik sama buruk ke atas langit itu. Di langit pertama ketemu dengan Nabi, di langit kedua ketemu dengan Nabi yang lain. Pertama itu ketemu sama Nabi Adam. Jadi gini Bu, setiap langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, setiap langit itu pasti ada nabinya satu. Kenapa ada nabinya satu? Kalau tidak ada nabinya, langit itu rubuh, tidak penuh barokah. Nah, langit pertama itu dihuni oleh Nabi Adam. Per langit itu hanya ada penghuni satu nabi. Langit pertama itu dihuni Nabi Adam, langit kedua dihuni sama Nabi Isa dan Nabi Yahya.
Loh, katanya cuma satu, kok di situ ada dua? Iya Bu, tapi kan Ibu pernah dengar keterangan bahwa di akhir zaman nanti Nabi Isa bakal turun ngelawan Dajjal. Kalau turun berarti harus masih ada sisa satu. Nah, ketika Nabi Isa ini turun supaya langit ini tidak kosong, itu masih ada Nabi Yahya. Itulah rahasia kenapa Nabi Yahya dan Nabi Isa itu ditempatkan oleh Allah di langit kedua. Nanti di langit ketiga ada beberapa nabi, 3, 4, 5, nanti ada Nabi Yusuf, terus kemudian ada Nabi Idris, terus sampai ke langit ketujuh itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berada di langit ketujuh. Lah, langit ketujuh inilah langit yang di situ ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu semacam tempat tawafnya para malaikat, para wali, para nabi yang sudah wafat. Tawafnya di situ. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh-soleh, yang soleha-soleha, insya Allah kalau mati dalam kondisi soleh bisa tawaf di situ. Bareng para nabi, bareng para wali. Tapi kalau seumpama nanti nggak bisa soleh, meninggal dalam keadaan naudzubillah tapi suul khotimah, ya tidak akan bisa tawaf di situ. Tawafnya ya nanti sama Fir'aun, sama Fir'aun DKK gitu. Nah, waktu Nabi bertemu dengan Nabi Adam, disalami oleh Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Idris, disalami oleh Nabi Idris, sampai kepada Nabi Ibrahim. Setelah ketemu Nabi Ibrahim, Rasulullah itu naik, Bu. Rasulullah itu naik sampai ke atas, kemudian sampai Sidratil Muntaha, sampai makom yang namanya makom mukafahah. Sampai makom mukafahah inilah Rasulullah itu dipersilahkan untuk oleh Jibril untuk memasuki ruangan itu. Kenapa? Karena Jibril ini sudah tidak bisa memasuki lagi. Kata Jibril, tidak ada orang yang bisa memasuki tempat mukafahah ini kecuali engkau wahai Muhammad, dan saya tidak berani masuk. Kalau saya masuk, saya terkena sinar Allah sehingga saya ini bakal bisa terbakar. Kemudian Rasulullah masuk, Bu, bertemu dengan Allah itu. Tapi jangan dibayangin, Bu, kita ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita boleh mengatakan Rasulullah itu pernah bertemu dengan Allah, Rasulullah itu melihat Allah. Tapi harus dicatat, Rasulullah bertemu dengan Allah tidak dalam satu tempat. Nomor 2, Rasulullah bertemu dengan Allah itu dilihat secara mata, cuman penglihatannya tidak seperti manusia yang hidup di dunia sekarang ini. Paham ya Pak ya? Berarti Rasulullah melihat, tapi cara melihatnya tidak seperti manusia biasa. Nomor 2, Rasulullah bertemu tapi tidak di satu tempat. Nggak tahu, kita nggak boleh ngebayangin ketemunya waktu itu. Kenapa kok kita tidak boleh ngebayangin? Karena kalau Allah sampai bertempat, Bu, tempat di arsy lah, tempat di langit lah, tempat di ini dan situ. Kalau Rasulullah sampai bertempat, berarti Allah itu butuh tempat dong. Kalau Allah butuh tempat, berarti sesuatu yang membutuhkan, ya lemah. Masa Allah lemah, Bu? Sampean mau punya Tuhan yang lemah? Berarti Allah itu beda dari makhluk. Dia itu qiyamuhu binafsihi dan tidak membutuhkan yang namanya tempat. Saya ulangi lagi, Rasulullah itu bertemu dengan Allah bukan di satu tempat, tapi nggak tahu kita mana, di arah atas tidak. Kenapa? Arah itu terbatas, Bu. Arah itu terbatas, bukan kanan, bukan kiri, bukan atas, bukan bawah, bukan depan, bukan belakang, bukan. Itu Rasulullah itu seperti itu, ketemu dengan Allah. Terus kemudian, nah ini kita udah nggak usah bayangkan bagaimana ketemunya. Yang penting secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita yakin bahwa Allah itu pernah bertemu dengan Rasulullah. Satu-satunya Nabi Musa disebut dengan kalimullah, orang yang sering ngomong sama Allah, tapi makomnya bukan makom mustawan, bukan makom mukafahah, tapi makomnya khitab. Dia hanya bisa ngomong dengan Allah, tidak bisa melihat Allah, hanya bisa mendengar suaranya, hanya bisa mendengar kalamnya Allah. Itu Nabi Musa. Nabi Ibrahim juga seperti itu, tidak sampai bisa bertemu dengan Allah. Satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Itu Kanjeng Nabi. Dan ketika ketemu sama Allah, apa yang pertama kali diucapkan oleh Nabi? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu. Itu salamnya Nabi pertama kali ketika ketemu sama Allah. At-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, barokah dan rahmat semuanya itu milik Allah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disalami sama Allah. Assalamualaikum wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatmu dan berkah dari Allah itu khusus untukmu. Nabi diucapin seperti itu, diucapin salam sama Allah, itu tidak egois, Bu. Padahal yang diucapin salam oleh Allah itu Nabi. Kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi, keselamatan untukmu, salam untukmu. Jawabnya Nabi gini, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan bukan cuma buat saya, salam bukan cuma saya, kedamaian bukan cuma saya. Assalamu alayna, keselamatan itu buat kami. Kami siapa? Rasulullah dan umatnya. Ketemu sama Allah itu pengennya itu umatnya itu selamat, Bapak Ibu. Enggak pengen minta apa-apa. Assalamu alayna. Kemudian wa ala ibadillahi sholihin. Dan kemudian salam itu khusus bagi kami umat Nabi Muhammad, dan kemudian khusus bagi orang-orang soleh yang dihitung sebagai umat Nabi. Makanya Pak, Bapak kalau soleh itu nggak perlu banyak doa. Ibu kalau solehah nggak perlu banyak doa. Kenapa? Karena kalau Bapak dan Ibu soleh pasti didoakan oleh banyak orang yang sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kita sholat itu masuk di dalam doa itu berapa puluh ribu orang yang sholat setiap hari, berapa ratus juta, berapa miliar orang yang sholat setiap hari, dan setiap hari orang itu membaca doa itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian dialog terjadi antara Rasulullah dan Allah. Disitulah terjadi negosiasi tentang hukum sholat, berapa waktu. Asalnya 50 waktu diubah menjadi 5 waktu. Nah, 50 waktu diubah menjadi 5 waktu. Meskipun cuma 5 waktu, pahalanya itu sama dengan 50 waktu. Cuman gini Pak, ini yang sering terjadi di masyarakat. Orang itu Pak, kalau sholat zuhur dia biasa aja. Kalau sholat asar dia biasa aja. Sholat 5 waktu biasa aja. Tapi kalau udah sholat tahajud itu bangga dalam hati luar biasa. Itu keliru Pak. Keliru itu. Kenapa? Pahalanya sholat tahajud itu gak ada apa-apanya dengan pahalanya sholat wajib 5 waktu. Orang lawan wajib itu yang sholat 5 waktu itu wajib. Tapi sholat duha, sholat tahajud, sholat witir itu sunnah. Pahala wajib itu tidak ada yang mengalahkan. Pahala wajib itu tidak ada yang mengalahkan. Sunnah itu tidak bisa mengalahkan pahala yang wajib, kecuali nanti ada beberapa yang bisa mengalahkan. Contohnya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Itu di usul fikih nanti dibahas. Tapi ini saya nggak mau bahas tentang usul fikih. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kalau sholat 5 waktu, harusnya setiap habis sholat itu bersyukur. Senang banget bisa sholat maghrib, bisa sholat isya, apalagi berjamaah. Tapi anehnya kita itu seringnya gini. Kalau habis sholat sunnah, habis sholat khusuf, habis sholat kusuf, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat tahajud, sholat witir, bangganya luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, saya itu udah bisa sholat tahajud, udah 3 hari ini langgeng istiqomah. Tapi dia tidak pernah sama sekali, ya Allah alhamdulillah saya udah bisa sholat zuhur, apalagi berjamaah. Padahal pahalanya itu sama dengan 50 waktu yang ketika itu diperintahkan oleh Allah ketika Allah bertemu dengan Nabi. Waktu itu seperti itu Pak. Makanya gini Pak, kalau kita sholat itu kan disuruh gini, asyhadu alla ilaha illallah di rakaat di tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah. Ini sebenarnya simbol Pak.
Satu simbol ketauhidan, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selainnya ini, kecualinya langsung satu, kecuali satu ini. Asyhadu alla ilaha illallah, ini satu. Nomor dua, ini sebagai simbol bahwa Nabi Muhammad pertama kali diciptakan oleh Allah itu sudah berzikir, Pak. Nabi Muhammad ketika, jadi gini, kalau kita itu tercipta dari mani, tercipta dari bahan apa namanya, kayak lemah lempung kalau Jawanya itu apa namanya, Pak Haji? Endut, ya pokoknya endut itulah. Pokoknya dari tanah, dari bumi itu, dari tanah liat. Kalau Kanjeng Nabi itu enggak dari itu, Pak. Kanjeng Nabi itu dari nur, dari cahaya. Makanya anta nurun fauqa nuri. Engkau itu nur, cahaya. Karena cahaya, akhirnya Kanjeng Nabi itu tidak memiliki yang namanya bayangan. Nabi itu tidak memiliki bayangan, Bu. Kalau bapak ibu itu ada bayangannya. Kenapa? Ya karena berupa tanah liat. Kalau Nabi itu cahaya. Cahaya itu tidak memiliki bayangan. Ya lampu ini kan banyak, bayangan lampu di mana? Enggak ada. Itu Nabi Muhammad SAW. Sehebat itu Kanjeng Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Pernahkah Bapak Ibu ini memimpikan atau memiliki cita-cita untuk bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi lewat mimpi? Sebenarnya ada, Bu, amalan-amalan yang bisa membuat kita itu bisa bertemu dengan Nabi secara cepat. Terus Bapak nanti bilang, hati saya masih kotor. Ibu bilang, hati saya masih kotor. Kata siapa gak bisa ketemu Kanjeng Nabi? Malah lebih mudah kalau kotor. Asal ketika diri kotor ini merasa bahwa dirinya itu butuh Nabi. Cinta kepada Nabi itu dibuktikan dengan 4. Yang pertama, ini di dalam kitab Hubbun Nabi. Cinta kepada Nabi itu pertama, al-hirsu fi ru'yati Rasulullah. Sangat-sangat rakus dan sangat ingin ketemu dengan Rasulullah. Itu pertama bukti cinta kepada Nabi. Bapak baca sholawat tapi tidak ada hati kretek pengen nangis ketemu Kanjeng Nabi, yaitu mohon maaf, fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Berarti bapak cintanya palsu. Itu salah satu ciri bahwa kita itu mencintai Nabi. Apakah ada selama ini kita itu ingin bertemu Rasulullah? Kalau ada, berapa hari sekali kita merasakan itu? Atau berapa tahun sekali? Apa nunggu momen maulid Nabi? Apa nunggu momen Isra Mi'raj? Apa nunggu momen ada hadroan baru ingat sama Rasulullah, pengen ketemu sama Rasulullah? Kan enggak. Harusnya setiap hari, Bu. Melebihi cinta bapak kepada istri, melebihi cinta istri kepada bapaknya. Itu harus seperti itu. Itu salah satu ciri yang disebutkan dalam kitab Hubbun Nabi. Pengen banget ketemu sama Rasulullah. Nah, ini ada amalan. Saya dulu dikasih sama guru saya, cuman nggak tahu saya baca nanti bapak hafal atau tidak. Kalau pengen ketemu sama Rasulullah, walau fil manam, meskipun di dalam mimpi. Ini ada di syair Burdah. Pernah paham Burdah ya, Pak ya? Itu loh yang huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Nah itu. Tapi amalannya bukan yang itu. Naam sarataifu man. Nah ini, Bu, kalau Bapak Ibu mau ketemu sama Kanjeng Nabi, silakan dibaca. Ini bacanya sebelum tidur, HP dilepas, pikiran dikosongkan, wudu, tidur ala Nabi, miring ke arah kiblat, tangannya ditaruh di sini ya, Bu ya, atau ikut kayak posisinya mayat lah. Kemudian mata dipejamkan, kaki diluruskan, hati berniat tobat, kemudian baca syair. Naam sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Naam sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Ini nikmat Bapak Ibu. Dibaca sampai kemudian ketiduran. Insya Allah kalau benar-benar niatnya tulus pengen ketemu sama Rasulullah, itu bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi. Tapi, Bu, kalau kita bertemu Rasulullah, saya tidak jamin Bapak Ibu ini bisa melihat wajah Rasulullah. Saya nggak jamin bisa melihat fisiknya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kondisi hati kita ini kotor, itu bisa melihat Rasulullah kadang cuman bayangannya. Saya itu punya teman, Bu, ketemu sama Rasulullah itu hanya lihat jenggotnya, hanya lihat tangannya.
Ada juga ketika ketemu sama Rasulullah itu melihat cucunya. Tapi apakah itu Rasulullah? Sebenarnya di situ ada Rasulullah. Waktu itu ketika di mimpi itu pasti nanti kalau bapak ibu ngalamin, kalau ini dipraktekin, nanti ketika mimpi ketemu sama Rasulullah, banyak orang yang di situ itu pasti ngerubung Rasulullah, ada Rasulullah, ada Rasulullah. Ketika bapak datang di situ, tiba-tiba sudah tidak ada. Sebenarnya ada, cuman bapak nggak bisa ngelihat. Kenapa? Hati kita masih kotor. Jadi melihat Rasulullah itu dengan kadar keimanan kita, kadar kebersihan hati kita. Cuman bermimpi dengan Rasulullah, insya Allah semuanya bisa. Orang kafir ada yang bisa ketemu Rasulullah dalam mimpi, Bu. Langsung bangun setelah itu syahadat. Itu orang kafir. Masa orang kafir aja yang menyekutukan Allah disamperin oleh Nabi kemudian langsung masuk Islam? Kita enggak. Masa kita itu punya Nabi paling hebat, ngalahin Nabi Sulaiman, ngalahin Nabi Nabi Dawud, ngalahin Nabi Ibrahim, ngalahin Soeharto, ngalahin Soekarno, ngalahin Jokowi, ngalahin semuanya. Semua kalah dengan Nabi. Masa orang sehebat ini bapak nggak mau pengen ketemu, nggak pengen dapat syafaatnya, nggak pengen ketemu sama beliau? Itu salah satu bukti bahwa cinta Nabi itu harus dibuktikan. Satu, al-hirsu fi ru'yati Rasulillah, sangat benar-benar ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan lain. Kalau bapak mengaku cinta kepada Nabi, hanya hadir kepada majelisnya, mohon maaf, itu mungkin cinta, tapi cintanya masih palsu. Cintanya masih cinta monyet. Kadang kalau di majelis Nabi cinta sama Nabi, kalau pulang cinta sama istri, kalau mau tidur cinta sama anak, kalau ke sekolah cinta sama guru-guru TK, sama begitu ya Pak ya. Itu gitu. Cintanya itu cinta monyet, masih cinta monyet. Kalau pengen cinta terus, yaitu al-hirsu fi ru'yati Rasulullah. Kalau bapak benar-benar sudah mencintai seperti ini, rasakan Pak. Nanti insya Allah bapak setiap hari nangis, setiap sholat nangis. Ketika seumpama tahiyat itu membayangkan Rasulullah ketemu dengan Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Seakan-akan Rasulullah itu berada di depan kita. Kita menyaksikan Rasulullah bertemu dengan Allah, negosiasi, dan Rasulullah membela umatnya dengan mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum cerita sampai pertemuan dialog antara Allah dan Rasulullah. Kemudian nanti Nabi Muhammad itu habis Isra Mi'raj, Bu, langsung turun kepada waktu itu turun ke tempat tidurnya. Tempat tidurnya waktu itu masih hangat, Bu. Jadi Isra Mi'raj itu bukan terjadi sehari semalam, itu bukan, tapi beberapa detik, beberapa menit, bukan beberapa menit. Ada yang bilang 4 jam, ada yang bilang cuma hitungan menit, ada yang bilang 2 jam, ada beberapa pendapat, tapi kita yakini itu tidak sampai sehari. Buktinya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan itu kalau dalam bahasa nahwu itu namanya nakirah. Kalau nakirah salah satu fungsinya adalah litaklil. Litaklil itu maksudnya menunjukkan makna sedikit. Kalau makna sedikit berarti lailan, hanya sedikit di waktu yang malam. Nah di sini terakhir saya mau terangkan bahwa Rasulullah itu ketika beliau Isra wal Mi'raj, karena gini, di masyarakat itu sering terjadi pendapat Rasulullah Isra Mi'raj itu ruhnya aja atau jasad sama ruhnya. Kan sering terjadi pendapat seperti itu. Nah kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Rasulullah itu Isra wal Mi'raj itu ruh dan jasadnya, bukan cuma ruhnya. Tahu ya Pak ya? Karena ada yang bilang Muhammad, kalau apalagi orang-orang Orientalis Barat itu malah lebih kurang ajar lagi. Muhammad itu bukan ketemu sama Allah, itu bukan ruhnya, bukan jasadnya, tapi cuma mimpi katanya. Ada yang bilang gitu Orientalis Barat itu. Kata saya, lo ngapain mimpi terus diperingati setiap tahun? Apa istimewanya? Nah kemudian kalau sampai Rasulullah cuman Isra Mi'raj dengan menggunakan ruhnya, kenapa di dalam Al-Quran Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan biruhihi, tapi menggunakan kata abdihi. Abdihi itu artinya hamba. Kalau yang namanya hamba disebut manusia, hamba itu pasti masih memiliki jasad dan masih memiliki ruh. Sedangkan kalau sama Rasulullah berisra dengan menggunakan ruhnya saja, itu tidak istimewa Pak. Tidak
istimewa. Rasulullah menjadi istimewa karena jasadnya, ruhnya sowan ketemu dengan Allah, minta pertimbangan terhadap umatnya kepada Allah, sehingga itulah yang menjadi hal yang istimewa yang tidak pernah dilakukan oleh banyak nabi sebelum beliau, dan satu-satunya orang yang pernah ketemu dengan Allah secara langsung dan berdialog dengan Allah, bahkan dipuji-puji Allah, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada akhirun minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.